Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Trisaputra. Saya dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang framework kode Igniter dan cara instalasinya seperti apa. Mungkin langsung saja ke penjelasannya, yaitu apa sih framework kode Igniter? Framework kode Igniter adalah PHP framework yang bersifat open source dengan jejak yang sangat kecil dan dirancang untuk para pengembang yang membutuhkan toolkit yang sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web berfitur lengkap. Kode Igniter memungkinkan Anda untuk fokus pada proyek Anda dengan meminimalkan jumlah kode yang diperlukan untuk tugas tertentu. Dan kenapa sih harus menggunakan framework kode Igniter? Kenapa tidak menggunakan framework yang lainnya? Yang di sini yang itu adalah yang pertama, framework kode Igniter sendiri sangatlah ringan dan cepat dikarenakan ukuran file pada framework kode Igniter sendiri sangatlah kecil, yaitu sekitar 2 MB saja. Lalu kode Igniter sendiri itu mudah dipelajari atau cocok bagi pemula yang ingin belajar framework PHP karena struktur foldernya sangat sederhana, yaitu modules, view, dan controller atau biasa disingkat menjadi MVC, dan kemudian tidak terlalu banyak konfigurasi karena kode Igniter bisa langsung dijalankan tanpa membutuhkan composer environment dan dependency management seperti Laravel, Symfony yang memerlukan itu semua. Lalu kode Igniter sendiri sangatlah stabil dan sudah teruji. Kode Igniter sendiri sudah digunakan hampir lebih dari 10 tahun dan sudah terbukti bahwa kode Igniter sangatlah stabil dan minim sekali akan adanya bug. Kemudian kode Igniter cocok untuk proyek sederhana seperti pembuatan website sekolah, absensi karyawan, sistem penjualan sederhana, dan portal berita. Lalu untuk keamanannya sendiri, yaitu kode Igniter menyediakan fitur keamanan seperti XSS filtering atau perlindungan dari cross-site scripting, CSRF protection, form validation, dan session management. Serta untuk yang terakhir yaitu framework kode Igniter sangatlah kompatibel dengan server lama sehingga masih bisa digunakan pada PHP versi 5 hingga 7, dan masih banyak perusahaan atau instansi yang masih menggunakan server tersebut. Lalu jenis-jenis framework tidaklah kode Igniter saja, melainkan ada Cake PHP, Framework, Laravel, Symfony, Zen Framework, dan masih banyak lainnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung pada tahap instalasinya atau cara menggunakan kode Igniternya itu seperti apa. Baik, mungkin di sini langsung saja ke tahap instalasinya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menginstal XAMPP sebagai server dan juga untuk text editor bisa menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text, ataupun Notepad+. Baik, untuk yang langkah pertama kita buka website resmi terlebih dahulu untuk kode Igniter. Kita tulis kode Igniter. Nah, di dalam kode Igniter ini ada di dalam website kode Igniternya sendiri itu ada discuss, ada contribute. Discuss itu dia ada forum, ada Slack, GitHub, dan juga di sini untuk discuss itu untuk forum seperti grup mengenai kode Igniter. Di sini ada contribute, lalu di sini ada learn, dan kemudian di sini kita langsung download saja untuk filenya. Untuk ke sini ada dua tipe, yaitu kode Igniter 4 dan 3. Kode Igniter 4 itu digunakan untuk versi PHP 8 ke atas. Dan untuk kode Igniter 3 itu dari PHP 5 hingga 7. Dan pastikan lagi kalian mengecek terlebih dahulu XAMPP-nya yang kalian gunakan tuh XAMPP versi berapa. Di sini untuk pertama saya buka dulu berhubung saya sini udah install XAMPP, jadi langsung dibuka saja. Sini kita buka, ini kita start, kemudian kita masuk ke localhost
Nah, di sini untuk PHP admin yang saya gunakan itu adalah versi 5.6.20, yang dimana maka saya akan mendownload CodeIgniter versi 3. Kita download, lalu kita masuk ke folder download. Nah, di sini saya udah download juga, maka kita akan menggunakan yang ini saja, yang lama. Kita copy, masuk ke folder XAMPP, lalu ke htdocs, dan kemudian paste. Setelah itu kalian ekstrak filenya. Sini kalian bisa menggunakan WinRAR ataupun ekstrak dari bawaan Windows, itu ada 7-zip ataupun aplikasi untuk ekstrak file lainnya. Sini langsung sini langsung saja WinRAR ekstrak here. Kita close di sana. Nah ini untuk file hasil file ekstraknya. Sebelum itu kalian ganti terlebih dahulu untuk nama filenya. Di sini saya mengganti dengan nama CodeIgniter. Dan di dalam CodeIgniter itu terdapat folder lagi, itu ada aplikasi dan sistem. Di dalam aplikasi itu terdapat lagi banyak folder, ada change, config, controllers, core, helpers, hooks, language, libraries, log, model, third party, dan views. Dan di sini itu adalah untuk struktur yang sering kali digunakan, yaitu adalah controllers, models, dan view, atau yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu adalah MVC yang bisa disingkat. Lalu kemudian di sini ada sistem, ada core juga, database, font, helpers, language, libraries. Mungkin itu isi di dalam folder CodeIgniter tersebut. Kemudian langsung kita coba buka saja. Di sini kita panggil namanya, yaitu adalah localhost slash, dan ini itu adalah nama folder yang sudah diekstrak tadi. Itu sini kan saya menamakannya CodeIgniter. Nah, maka akan tampil seperti ini. Apabila sudah tampil seperti ini, itu tandanya CodeIgniter tersebut sudah bisa digunakan, dan tinggal kalian masukkan saja database-nya. Di situ coba kita buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk filenya, coba kita buka folder. Kita close dulu, masuk, lalu kemudian masuk ke htdocs. Nah, di sini untuk semuanya, di sini ini untuk indeksnya, dan ini untuk aplikasinya. Nah, untuk konfigurasi itu ada di sini semua nih. Untuk konfigurasi autoload, config, constant, database, hooks, terus ada mode roots, dan juga di sini juga untuk kalian juga bisa database-nya itu ada di sistem. Nah, ini juga database-nya, ini kalian juga bisa rubah untuk database-nya, atau kalian tinggal masukkan saja database website atau aplikasi yang ingin kalian gunakan ke dalam folder CodeIgniter tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai CodeIgniter tersebut, dan selanjutnya mungkin kita akan membuat video baru di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.